Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sariwarasati dari Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas mengenai peta pendidikan di Indonesia dengan turunannya secara singkat. Peta pendidikan di Indonesia dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 dengan turunan yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dasar seperti SD atau MI dan SMP atau MTS atau sederajat. Yang kedua, pendidikan menengah, SMA, SMK, MA atau sederajat. Yang ketiga, pendidikan keagamaan yang lebih detailnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang mengatur tentang pendidikan agama dan keagamaan. Hak dan kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ditegaskan kembali dalam Pasal 11 bahwa 1. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Turunan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, di mana yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi umum dan pendidikan tinggi Islam. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Contoh pendidikan tinggi umum seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, dan masih banyak lagi. Contoh pendidikan tinggi Islam adalah yang pertama ada perguruan tinggi Islam negeri, contohnya seperti UIN, IAIN, dan STAIN. Contoh dari perguruan tinggi swasta seperti Universitas Islam Indonesia atau UII, Universitas Muhammadiyah, dan UNSIK yang menjadi salah satu dari perguruan tinggi Islam swasta. Dan turunan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang di dalamnya mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang berbentuk 1. Pendidikan muadalah dan 2. Pendidikan diniyah formal. Keduanya berjenjang ula setingkat SD atau MI, wusta setingkat SMP atau MTS, dan ulia setingkat SMA, SMK atau MA. Pendidikan tinggi berbentuk ma'had ali yang setingkat dengan S1, S2, dan S3. Sebagai bagian yang strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren perlu diberi kesempatan untuk berkembang dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.